Denmark mulai melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16 yang disumbangkan oleh Norwegia. Ketika negara-negara sekutu berupaya menyediakan angkatan udara modern bagi Ukraina untuk mempertahankan diri dari invasi Rusia yang sedang berlangsung. Teknisi Ukraina untuk jet tempur F-16 juga berlatih di Denmark, serta Amerika Serikat dan Belgia. Para pilot Ukraina adalah kelompok berpengalaman yang berpengalaman menerbangkan jet tempur dengan desain yang tidak terlalu canggih. Para peserta pelatihan baru saja menyelesaikan program pelatihan dengan RAF di Inggris yang dimulai pada bulan Agustus sebagai bagian dari koalisi kemampuan angkatan udara. Inggris akan berkontribusi dengan memberikan pelatihan melalui Royal Air Force. Ukraina akan menerima jet tempur F-16 dari sekutu NATO paling cepat pada musim semi 2024. Sebelum transfer F-16, Ukraina harus memenuhi persyaratan khusus serta seperti mendapatkan lisensi yang diperlukan dan memastikan kesiapan infrastruktur. Pesawat-pesawat itu akan menjalani inspeksi dan modifikasi menyeluruh untuk memastikan bahwa mereka tidak digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan. Menteri Pertahanan Norwegia, Bjørn Arlit Gram, mengunjungi lapangan terbang di Bodø, Norwegia, di mana 2 F-16 sedang dipersiapkan untuk disumbangkan, ditemani oleh 10 infrastruktur Norwegia yang siap untuk memulai pelatihan di Skidrup, Denmark. Keputusan Norwegia, Denmark, dan Belgia dan Belanda untuk mendukung Angkatan Udara Ukraina datang berbagai kerangka dukungan internasional termasuk sumbangan jet tempur F-16 untuk Angkatan Udara. Kementerian Pertahanan Belanda telah berkomitmen untuk menyediakan 18 pesawat tempur F-16 kepada Ukraina. Keputusan ini menggarisbawahi upaya kolektif untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Ukraina dalam melawan Rusia. Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, mengakui pentingnya program ini bagi para pilot Ukraina, terutama dalam mempersiapkan mereka untuk mengoperasikan F-16. Amerika Serikat tidak akan mengirim pasukan untuk berperang di lapangan di Ukraina, dan Presiden Volodymyr Zelensky juga tidak meminta bantuan semacam itu. Pernyataan itu disampaikan juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih pada tanggal 5 Maret. Presiden Prancis Emmanuel Macron menimbulkan protes di kalangan sekutu barat ketika dia mengatakan pada 26 Februari bahwa kemungkinan pengerahan pasukan ke Ukraina tidak dapat dikesampingkan, sehingga mendorong banyak pemimpin untuk bersikeras bahwa mereka tidak akan pernah mempertimbangkan langkah seperti itu. John Kirby kembali mendesak anggota parlemen untuk meloloskan paket pendanaan tambahan yang saat ini masih tertahan di Kongres. RUU tersebut akan memberikan bantuan militer sebesar 61 US dollar, dukungan yang sangat dibutuhkan oleh pasukan Ukraina yang menghadapi kekurangan amunisi di garis depan. Kirby memperingatkan pada 4 Maret bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin memanfaatkan penundaan pendanaan untuk menekan pasukannya maju ke Ukraina. Amerika Serikat telah konsisten dalam pendiriannya untuk tidak mengirimkan pasukan ke Ukraina. Namun penundaan bantuan selama berbulan-bulan ini merupakan perubahan dramatis dari apa yang dulunya merupakan sekutu terkuat Kiev. Macron telah meminta sekutu-sekutu Eropa untuk mengisi kekosongan dalam dukungan internasional dengan mengatakan pada tanggal 30 Januari bahwa Uni Eropa harus bersiap bertindak untuk membela dan mendukung Ukraina apapun yang diperlukan dan apapun yang diputuskan oleh Amerika. Para pemimpin Eropa sebagian besar menolak gagasan untuk mengirim pasukan ke Ukraina. Macron tidak menarik kembali pernyataannya dan pada tanggal 5 Maret
ini ia meminta sekutu-sekutu Ukraina untuk tidak menjadi pengecut. Saluran Telegram pro-Kremlin telah merilis rekaman yang diklaim menunjukkan penghancuran HIMARS pertama Ukraina dalam serangan rudal Rusia. Menurut sumber-sumber Rusia, serangan itu dilakukan oleh sistem rudal taktis Iskander yang mengakibatkan peluncur HIMARS terbakar dan rudal meledak. Asap putih yang merupakan ciri khas bahan bakar roket terlihat mengepul dari lokasi tersebut. Insiden ini menandai hilangnya peluncur HIMARS Ukraina yang pertama kali dikonfirmasi setelah beberapa kali percobaan yang gagal dilakukan oleh pasukan Rusia, yang salah satunya mengakibatkan kerusakan pada peluncur HIMARS. Unit-unit HIMARS Ukraina telah terbukti menjadi ancaman yang signifikan bagi pasukan Rusia, menargetkan pangkalan pelatihan, pos komando, dan konsentrasi pasukan dengan ketetapan yang luar biasa dari jarak jauh. Akibatnya, upaya Rusia sangat terfokus untuk menghancurkan kemampuan HIMARS Ukraina untuk tujuan propaganda.